Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya, aduh. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tapi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Nggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, untuk UMKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih. Peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit. Pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Nanti siapa yang pegang di sini? Bawa ke lu yang pegang. Lu bisa meriksa nggak lo? Irjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Berapa? Saya punya, enggak. Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup dia. Kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu-dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Ya, aduh. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. UMKM nggak dapat kur. Agak aneh emang sebetulnya untuk saya. Iya lumayan dipakai namanya paling nggak. Gua tahu UMKM. Jadi UMKM itu sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia ketika krisis, gitu kan? Nggak runtuh, masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Gua boleh nggak gue beresin? Menko Pak, dan Kemenko. Saya beresin sama Menko ya. Tapi nggak, kalau emang nggak itu, saya berhentiin uangnya. Kalau emang nggak tepat sasaran, saya berhentiin uangnya. Subsidi bunga saya berhentiin, biar aja. Oh, uang tadi. Permenko juga Pak. Ini, Banknya. jadi Penyalur. pengelola, Pak. Jadi gini, saya kayaknya royal, tapi nggak royal-royal amat. Pedit malah. Saya hitung, si bank-bank yang Himbara itu, kan relatif bagus. Modalnya cukup besar. Kalau ada apa mereka nggak mungkin macam-macam dan saya lihat saya kan di LPS juga. Saya tahu berapa yang dijamin oleh LPS di masing-masing bank itu. Jadi saya berani di sana. Kalau BPD itu cuma 2 miliar per nasabah per bank kan. Kira-kira begitu ya. Tapi kita akan lihat mana BPD yang kuat yang bisa menerima uang itu. Ketika teman saya suruh tanya, nah, Jawa Timur kuat berapa? Kuatnya berapa dia awal bilang? Cuma bisa terima 2 triliun. DKI 1 triliun. Jadi tadi saya bingung begitu dia minta begitu saya oke saya eksekusi. Saya kasih 10. Nggak berani cuma satu. Jawa Timur minta berapa? Saya 10. Cuman 2. Wah, kalau 1 sama 2 ragu. Itu kan yang kuat-kuat kan. Yang lain pasti mampunya lebih kecil lagi. Jadi saya pikir lebih bagus saya hidupkan dulu ekonominya. Nanti kalau demand itu naik baru mereka minta lagi. Jadi program saya itu dulu sekarang menjaga pertumbuhan ekonomi dengan ini yang ada ini. 200 triliun udah berdampak kan saya perlihatkan tadi kan ke ekonomi. Kalau kurang saya tambah lagi ke bank-bank tadi. Jadi daripada uang saya yang nongkrong di bank sentral, saya taruh di bank itu biar banknya pada mikir. Ya mereka keberatan, tapi mereka nggak tahu. Kalau uang udah masuk ke perbankan, udah nyampur kan. Pakai yang mana dia nggak tahu. Uangnya udah banyak. Pokoknya dia akan keluar. Dia ngakunya cuma segini, padahal nggak. Yang lain itu sumbernya sama juga dari situ. Udah nyampur uangnya. Jadi bank-bank juga ketipu juga nggak pinter-pinter amat mereka rupanya. Kita akan tambah lagi supaya lebih ini, supaya lebih. Tadi juga ada KPPN usulan atau sinyal bahwa ada kebutuhan di daerah untuk mengerti bagaimana manage anggaran dengan baik. Kami punya rencana mengirimkan orang-orang ke daerah ya untuk semacam kursus. Kita punya semua daerah kan untuk bagaimana memanage anggaran yang baik supaya penyerapannya lebih baik ke depan. Dalam waktu nggak lama kita akan adakan pelatihan. Saya harap ya otomatis nggak langsung tiba-tiba bagus kan. Tapi saya pikir dalam setahun, tahun depan lah,
itu udah lebih rapi lagi. Nggak dalam pengertian nggak ada uang yang nongkrong di daerah terlalu banyak. Apalagi dia bilang cukup-cukup seperti mereka takut saya salah ngomong, Bro ya. Hah? Udah jam 2. Oh, udah jam 2. Kira-kira itu eh, jawaban dari saya terhadap berbagai masukan yang tadi diutarakan. Saya pikir bagus sekali diskusinya. Nanti yang belum terjawab akan kita jawab secara tertulis dan kami akan follow up secara tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menkyu sudah menjawab beberapa pertanyaan meskipun masih ada 60% pertanyaan yang belum dijawab, tapi secara umum sudah dijawab oleh Bapak Menteri. Nanti sesuai janjinya Pak Menteri akan dijawab secara tertulis dan bahkan mungkin akan dijawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau kami Pak, memang Komite 4 siap Pak bertemu Pak Menteri sampai subuh pun kita siap. Cuman katanya tadi Pak Waka yang belum siap karena ada acara lain bersama Pak Menteri. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup raker ini, kita akan membacakan kesimpulan rapat dulu Pak Menteri. Saya persilakan. Ya. Baik. Kesimpulan rapat kerja Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Kementerian Keuangan dalam rangka pembahasan terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang difokuskan pada implementasi Undang-Undang HKPD dalam meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi PAD, dan penguatan kapasitas fiskal daerah Senin 3 November 2025. Setelah mendengar pemaparan dan tanya jawab secara intensif antara Komite 4 DPD RI dengan Kementerian Keuangan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Komite 4 DPD RI mengapresiasi kebijakan fiskal pemerintah yang menurunkan yield SBN ke 5,9, memperkuat likuiditas dan mendorong ekspansi kredit produktif. Namun DPD RI menekankan pentingnya memastikan penurunan biaya benar-benar dirasakan oleh sektor real dan UMKM di daerah. Yang kedua, Komite 4 DPD RI mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam restrukturisasi pajak dan retribusi daerah, serta perluasan basis pajak melalui opsen dan integrasi data perpajakan pusat daerah. DPD RI juga menekankan perlunya percepatan digitalisasi sistem perpajakan daerah dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan daerah agar target PAD dapat tumbuh di atas 30% terhadap pendapatan daerah. Yang ketiga, Komite 4 mendukung kebijakan mendorong pembiayaan kreatif melalui pinjaman daerah, KPBU, dan penerbitan obligasi atau sukuk daerah dengan pendampingan teknis dari pemerintah pusat serta memperhatikan kapasitas fiskal yang kuat agar pinjaman tidak membebani APBD